Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Sucipto. Saya seorang guru di SMK 4 Kota Bengkulu. Saya mengajar RPL. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil proyek saya selama magang di PT UBIK, Universal Big Data di Kota Malang. Adapun proyek yang akan saya presentasikan adalah yang pertama, sistem rekomendasi produk e-commerce. Yang kedua, klasifikasi headline berita berdasarkan berita itu hoax atau tidak. Yang ketiga, sentimen analisa hasil pemilu. Yang keempat, analisa lulusan siswa SMK. Baiklah, untuk proyek pertama kita adalah sistem rekomendasi produk e-commerce. Untuk data yang kita gunakan adalah invoice data customer berupa file CSV. Di dalam file ini terdapat 8 kolom, yaitu invoice number, stock code, description, quantity, invoice date, unit price, customer ID, dan country. Baiklah, langsung saja kita akan masuk ke Google Colab. Di sini sudah saya buat sistem rekomendasi produk e-commerce. Ya, kita panggil datanya ke dalam Google Colab. Kemudian kita akan mengetahui jumlah baris dan kolom. Jika ada data yang kotor, misalnya minus seperti ini, quantity, unit price, kita bersihkan terlebih dahulu. Ya, setelah bersih, maka data minus tidak muncul lagi. Kemudian setelah data minus, kita lihat juga apakah ada data nol menggunakan perintah is null. Ya, ternyata setelah dijalankan ada customer ID yang bernilai 0 atau 0. Ya, di sini kita lihat customer ID ada yang none ya, atau 0. Kita bersihkan juga untuk data yang none menggunakan perintah dropna. Dropna itu pada bagian kolom customer ID. Setelah dibersihkan, maka jumlah baris berkurang menjadi 397.884. Dan sebelumnya adalah 549.999. Oke. Berapa tadi? 541.909 ya. Langkah selanjutnya adalah membuat metrik dari pivot table ya. Maka hasilnya adalah seperti ini, tidak ada data yang bernilai none ya. Kita ubah semua menjadi bilangan biner 0 dan 1. 0 itu adalah tidak ada pembelian, dan 1 adalah jika ada pembelian. Mencocokkan kemiripan data invoice atau consume similarity menggunakan library SQL metric pairwise ya. Oke, hasil akhirnya adalah customer ID ya. Kita lihat dulu metriknya customer ID ya. Coba kita masukkan untuk customer ID 1 2 3 4 7, maka akan muncul customer ID nya 1 2 3 4 6, maka akan muncul produk, kode produk 23166 ya. Produk yang dibeli oleh
customer ID 12346. Kemudian kita akan rekomendasikan sekitar 10 saja produk yang masih ada hubungan dengan produk yang dia beli. Nah, hasilnya adalah ini. Oke, sekian untuk sistem rekomendasi produk e-commerce. Project selanjutnya adalah klasifikasi headline berita berdasarkan berita itu hoax atau tidak. Baik, kita masuk ke project selanjutnya, yaitu adalah klasifikasi headline news berdasarkan hoax atau tidak. Kita menggunakan data Backreal Indonesia format CSV. Akan kita olah untuk mengetahui berita itu hoax atau tidak. Pertama, kita lihat dulu tabelnya, berapa kolom, kolom apa saja yang ada di dalam tabel. Berikutnya adalah kita membuang beberapa kolom yang tidak penting atau tidak kita gunakan, dan kemudian kita lihat apakah ada kolom yang nilai 0. Jika tidak ada, kita lihat lagi berapa jumlah baris 20.011 dan 4 kolom. Kita import array library yang akan digunakan, dan kita membuang beberapa karakter yang bisa mengganggu analisis kita, yaitu menggunakan regec. Array ini adalah regec dari Python, dari Python. Bisa kita membuang titik koma, misalnya link URL, spesial karakter, misalnya tanda tanya. Kemudian kita akan menghapus dari fungsi tadi, fungsi yang kita buat, yaitu hapus karakter ke dalam title dan full text. Full text ini adalah deskripsi. Kemudian kita lihat lagi apakah sudah bersih teksnya. Ya, ternyata sudah bersih. Kita lanjut ke langkah selanjutnya atau step berikutnya, yaitu adalah mengimport SQL. Untuk kita training, kita akan men-training sebuah data, ya. Maka bisa digunakan untuk modeling, ya. Di sini kita mendapatkan skor logistic regression sebesar 0,9 atau 95 hampir 96%. Jadi ini sangat bagus hasilnya. Kemudian kita buat variabel baru untuk melihat klasifikasi report, ya, test dan red LR. Kemudian kita import lagi SQL tree menggunakan decision tree, ya. Kita akan cek berapa lagi presentasinya, keakuratannya ya 91%. Jadi lebih akurat menggunakan logistic regression 95%. Ya, kita print lagi akurasinya. Nah, kemudian kita buat lagi di sini untuk input dan output, apakah suatu berita itu hoax atau tidak. Coba kita running. Di sini kita tes. Ini adalah Luhut mentertawakan pernyataan polisi soal daya ledak kompresor cooker. Kita cek di sini apakah dia hoax atau tidak. Ya, ternyata dia hoax. Itu bernilai 1. Jika nilainya 1 adalah hoax, jika nilainya 0 itu adalah bukan hoax atau fakta. Coba kita cek kembali. Kita masuk ke sini. Oke. Jadi menurut ini regression kita hoax, menurut ini decision tree adalah berita hoax juga. Oke.
klasifikasi cukup sekian. Next, kita akan melanjutkan ke berikutnya adalah project ketiga, sentimen analisis pemilu. Baik, jika sebelumnya adalah tentang klasifikasi headline berita berdasarkan berita hoax atau tidak, untuk project ketiga adalah kita akan mencoba menganalisis sentimen pemilu pilpres. Ada 7 kolom dan 19.813 baris, di mana terdapat kolom title, author, publish date, artikel text, URL, main image, dan tag. Kita buang terlebih dahulu atau kita bersihkan menggunakan data is null. Data file is null. Kita hapus menggunakan dropna. Setelah itu kita masuk ke tahap selanjutnya adalah, karena di sini ada tagnya adalah tipenya adalah array, maka kita akan ubah array tersebut menjadi objek menggunakan perintah export tag. Akan membaca tag tersebut. Nah, setelah dipecah, maka ada judul yang sama karena dia ada tag yang sama ya. Berikutnya kita sudah melakukan group. Nah, untuk group, untuk berdasarkan tag baik title maupun artikelnya, itu menggunakan group by. Ya. Selanjutnya kita menggunakan library dari Python yaitu TextGroup untuk menganalisis sentimen dari data yang kita miliki. Setelah kita running, ternyata paslon dengan sentimen terbaik adalah Ganjar Pranowo ya. Ini kita peroleh dari sini ya, TextGroup. Cukup menarik ya untuk kita gunakan sebagai analisis. Mungkin rekan-rekan tertarik untuk menganalisis sentimen pemilu 2024, jangan lupa share ya di kolom komentar. Oke, sampai di sini dulu untuk project ketiga yaitu sentimen analisis pemilu. Kita lanjut ke project selanjutnya adalah analisis lulusan siswa SMK. Baik, kita memasuki project terakhir, project keempat, yaitu analisis lulusan siswa SMK. Kita akan melihat hubungan atau korelasi antara tahun dan status, baik kuliah, menganggur, atau bekerja. Kita akan hapus beberapa kolom yang tidak kita perlukan, yaitu alamat 01 dan alamat 0 yang menggunakan perintah drop ya. Setelah kita hapus, maka tinggal 3 kolom, yaitu nama, tahun, dan status. Kita hitung apakah ada file data yang kosong dari kolom ya. Jika ada, maka kita akan menggunakan drop down untuk menghapus ya, dari 6.500 menjadi 5.000 baris ya,
berarti setelah kita hapus beberapa baris yang bernilai 0. Ya, berikutnya kita akan menganalisis hubungan antara tahun dan status, ya, kuliah, bekerja, kuliah, atau nganggur. Kita akan menampilkan dalam bentuk grafik yaitu menggunakan library Python matplotlib. Ya, import matplotlib.py plot/splt. Setelah selesai prosesnya akan diperoleh grafik seperti gambar ini. Kalau kita cermati bersama, biru adalah bekerja, hijau adalah kuliah, merah adalah menganggur. Dari tahun 2019 bekerja turun ke 2020. Namun setelah 2020 ke 2021 mengalami kenaikan sekitar lebih dari 520 siswa yang bekerja. Untuk yang kuliah dari tahun 2019 juga turun ke 2020. Dari 2020 ke 2021 naik sekitar 600 lebih yang kuliah. Ya, yang menganggur sini kita melihat ada grafik penurunan yang signifikan. Di tahun 2019 naik, tapi di 2020 dia turun. Ya, saya kira demikian ya analisa data siswa yang bisa kita gunakan untuk data-data yang lainnya, bekerja, kuliah, atau menganggur. Mungkin untuk tahun-tahun 2022, 2023, dan 2024. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Baik, demikianlah project yang telah saya buat selama saya magang di PT Ubik. Yang pertama adalah sistem rekomendasi produk e-commerce dan marketplace. 2. Klasifikasi headline berita berdasarkan berita itu hoax atau tidak. 3. Sentimen analisis pemilu. Dan project keempat adalah analisa lulusan siswa SMK. Akhir kata, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada KPTK Goa sebagai penyelenggara dan Ubik sebagai fasilitator tempat magang industri. Begitu banyak ilmu dan pengalaman yang saya dapatkan. Semoga kedepannya ilmu yang saya peroleh dapat diterapkan dan diimplementasikan dalam pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.